bisa tebak ini acara apa? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu deh. Jadi ini merupakan Gebiar KKN PPM Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi kelompok 1 Desa Cipurut. Kegiatan ini merupakan kegiatan penutup di mana terdapat serangkaian kegiatan seru dan bermanfaat yang sudah disiapkan oleh teman-teman mahasiswa kelompok 1 Desa Cipurut dalam rangka kuliah kerja nyata pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Acara ini tidak hanya penuh dengan hiburan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat loh. Gebiar ini dimulai dengan senam, dilanjutkan dengan jalan santai, guna mengawali hari dengan energi positif, bergerak bersama menikmati udara segar, dan memulai hari dengan semangat kebersamaan. Kemudian kita diajak untuk menikmati bazar UMKM yang menampilkan produk-produk kreatif dan inovatif dari berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah. Terdapat 10 UMKM yang mengikuti bazar ini. Apa yang dijajakan pun cukup beragam. Gak cuma itu, ada juga berbagai hiburan menarik yang ikut memeriahkan suasana ini. Dan bagi kalian yang ingin cek kesehatan, jangan khawatir, karena di sini juga menyediakan cek kesehatan gratis, di mana kelompok 1 KKN Desa Cipurut bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa Sukabumi loh. Wah, keren banget ya. Sebagai bentuk kepedulian sosial, kelompok 1 ini mengadakan penyerahan santunan kepada anak yatim secara simbolis. Dan yang paling ditunggu-tunggu ada pembagian door prize yang hadiahnya amat sangat menarik. Karena Gebiar ini merupakan kegiatan penutup, lantas berapa lama sih kegiatan KKN PPM ini? Kita KKN itu terhitung dari tanggal 22 April sampai hari ini 12 Mei. Jadi kira-kira 21 harian, ada berbagai macam kegiatan lah yang kita lakukan, tapi di kelompok kita bagi menjadi 3 minggu. Minggu pertama kita melakukan observasi kepada UMKM, kepada warga desa, dari berbagai macam lapisan ya, terkhususnya kepada instansi-instansi seperti sekolahan. Yang kedua puskesmas, posyandu, pun terhadap lingkungan yang ada di sekitaran Desa Cipurut gitu, untuk mendapatkan data-data yang akan diolah menjadi program kerja di minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, di minggu kedua kita sudah terjun ke lapangan untuk melakukan program kerja dari data-data yang telah didapatkan seperti itu. Waktu kegiatan KKN PPM ini bisa dibilang tidak lama, tetapi mahasiswa berhasil memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dengan merancang program kegiatan yang efektif dan bermanfaat. Mereka menyusun berbagai program yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu singkat, namun tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lantas, berapa banyak sih anggota kelompok 1 dan apa sih yang mahasiswa dapat dari KKN PPM ini? Total jumlah kita itu ada 60 orang. 60 orang itu terbagi dari mahasiswa reguler itu 26 orang dan mahasiswa karyawan itu 34 orang. Jadi orang-orang yang nginap full 21 hari di Cipurut ini adalah mahasiswa reguler. Sisanya itu karyawan, seminggu 2 kali datang ke sini. Nah, paling kesan terbesar mungkin ya setelah beberapa kali mengobrol bersama mereka. Pertama, karena kita adalah orang yang notabene tinggalnya di kota, hiruk-pikuk kota, tentu perlu menyesuaikan dengan masyarakat di Desa Cipurut ini. Perlu membaur, perlu bagaimana kita itu bisa memiliki sopan santun, terus juga bagaimana sih kita itu bisa akhirnya masuk kepada mereka gitu, dalam artian kita bisa membaur dengan baik gitu. KKN memberikan pengalaman yang memperkaya kehidupan akademik dan personal mahasiswa, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat. Kades pun seluruh perangkat desanya, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena dari awal kegiatan KKN hingga akhir mereka terus membimbing kita, memberikan data-data yang kita butuhkan, pun memberikan rekomendasi
wilayah-wilayah mana saja yang bisa dijadikan lokus untuk pemukusan program kerja kita gitu. Itu pertama. Yang kedua, tentu ucapan terima kasih juga yang sangat besar kepada dosen pembimbing lapangan, karena di tengah kesulitan kita mungkin ya menyusun program kerja untuk penuntasan KKN, mereka senantiasa ikut membantu, membimbing dan memberikan arahan sehingga KKN ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, terima kasih juga mungkin ya dan apresiasi yang luar biasa kepada warga Desa Cipurut ini, karena mereka dengan lapang hati, dengan tangan terbuka menerima kita semua, seolah-olah kita itu adalah saudara yang dekat gitu. Seolah-olah kita itu bukan orang asing gitu di desa mereka menyambut dengan hangat seperti itu, dan juga membantu program-program kerja yang kita gulirkan seperti itu. Lantas, gimana sih kesan mahasiswa dapat melakukan kuliah kerja nyata, pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat ini? Kesan itu mengenai kesan-kesan secara pribadi itu saya merasakan kesan yang sangat menyenangkan. Kenapa? Karena memang saya bisa merapat dengan masyarakat, bisa mendapatkan keterbukaan kepada masyarakat yang memang terbuka, bisa langsung komunikasi dengan baik dengan kita, dan masyarakat juga yang tidak menutup diri. Itu yang membuat saya merasakan kesan yang menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kesan yang menegangkan bagi saya pribadi. Kenapa? Karena memang mahasiswa itu disebut sebagai agen of change, terus social of control, yang dimana memang manusia itu, memang mahasiswa itu harus bisa survive dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya seperti itu. Maka dari itu kita yang selalu istilahnya di kampus selalu berbicara dengan bahasa-bahasa intelektual. Ketika kita masuk kepada dunia atau kemasyarakatan, maka kita harus beradaptasi dengan bahasa masyarakat itu tersendiri. Itu yang menjadikan tantangan untuk saya pribadi seperti itu. Yang lain mungkin ada suka duka yang mau kalian ceritain? Mungkin terkait suka duka adalah ketika kita masuk ke pedesaan masyarakat yang tidak semua perekonomiannya itu stabil, betul. Ada yang memang perlu bantuan kita seperti itu. Nah, dimana di situ kepedulian kita itu harus tergerak gitu ya untuk membantu mereka seperti itu. Kalau aku lebih kesan-pesan di posko mungkin ya, kesan-pesannya tuh seru gitu, kebersamaannya sama teman-teman. Terus kalau buat masyarakatnya tuh senangnya masyarakatnya terbuka gitu, menerima kita dengan baik gitu. Apalagi ada ibu yang suka datang ke rumah ya pagi-pagi. Nah itu tuh kayak kita tuh kayak punya ibu gitu di pos, karena tiap pagi tuh, "Neng, ayo makan gorengan," kayak gitu. Sering disamperin gitu tiap pagi. Mungkin selain itu juga kita sering didatengin juga sama anak-anak kecil, mungkin yang mengenal kami dari SD, dari sekolah agama yang kita ajar seperti itu. Yang program kerjanya terlaksana di sekolah-sekolah tersebut. Kira-kira ada pesan gak sih dari kegiatan ini? Pesan yang mau disampaikan sih lebih ke arah kepada tidak melupakan apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita harus menjaga yang namanya kebersamaan, menjaga solidaritas, agar supaya kita bisa tetap terjalin silaturahmi untuk kedepannya. Ketika kita nanti sudah berumah tangga, sudah mempunyai keluarga, sudah mempunyai anak, tapi silaturahmi itu masih bisa terjalin antara satu dan yang lainnya seperti itu. Kalau dari aku sih, jadikanlah pengalaman KKN ini sebagai kesempatan untuk belajar, berbagi, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Mungkin pesan-pesannya buat teman-teman, jangan putus silaturahmi ya, karena kan kita dari berbagai macam jurusan, kelas gitu kan ya, yang dari tadinya kita nggak saling kenal, sampai kita saling kenal udah kayak keluarga, 24 jam kita bareng-bareng ya. Selama 20 hari mungkin ya. Tuh, 21 hari ya? Oh, 21 hari mungkin. Mungkin ada extend lagi 1 malam. Iya. Bisa Nambah lagi. Jadi kita jangan jauh lah gitu. Selama kegiatan KKN PPM ini berlangsung, siapa sih teman yang paling dekat dengan kalian? Namanya Neng Lupa,
pesan yang harus sampainya, semoga kamu harus bisa menjaga kerapihan dalam tempat tidur, kebersihan di sekitar kamu, dan jangan selalu gerengseng. Kalau saya lebih ke Fadil Ismail. Fadil Ismail. Pesan saya buat teman saya, sahabat karib saya yang Fadil Ismail yang selalu saya panggil Habib. Karena pada waktu saat pengajian beliau itu bisa sambutan dan bisa juga istilahnya bertingkah sebagai seorang Habib lah, seperti itu. Nah, jadi pesan untuk saya itu untuk kedepannya kita jangan sampai melupakan apa yang memang sudah menjadi momen kebersamaan untuk pada saat kegiatan KKN seperti itu. Kemudian untuk Fadil Ismail jadi lebih ke jangan suka serobot, jangan suka terlalu marah-marah, bisa lebih ke depannya untuk memperbaiki dan kita lebih berdiskusi lebih lanjut lah, seperti ini. Intinya jangan blunder. Jangan blunder. Jangan blunder. Kalau aku apa ya? Siapa ya? Enggak. Aku sih lebih kayak kan ke ketua sih ya, Pak Ketua mungkin ya. Pak Adun atau Risalah Gedagama gitu. Karena kan di KKN ini jadi partner ya. Beliau ketua dan saya jadi wakil ketuanya. Oh, saya mulai paham, oh ternyata Mas Adun itu seperti ini. Mas Adun. Mas Adun seperti ini, mungkin pesannya apa ya? Jangan terlalu santai. Jangan terlalu santai seperti itu. Cukup sih. Pemirsa, kegiatan ini tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah Desa Cipurut yang turut berkolaborasi dan bersinergi untuk membangun desa secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dari seringnya yang KKN tiap tahun ada, alhamdulillah hari ini yang KKN lebih baik daripada yang KKN dari sebelumnya. Dengan masyarakat ada penutupan, lebih kerjasama, lebih bagus, programnya tadi tersampaikan. Makanya kami tadi pas berakhir agak haru gitu. Jadi kan kebersamaan itu alhamdulillah. Jadi harapan kami bukan basa-basi kayak tadi. Mudah-mudahan tahun depan KKN khusus Lingga Buana bisa berlanjut kembali di tahun-tahun yang akan datang. Wah, saking kerennya KKN kelompok 1 diapresiasi penuh oleh Bapak Kepala Desa Cipurut. Jadi penasaran apa aja yang sudah dilakukan oleh kelompok 1 ini? Alhamdulillah sebagaimana tadi dalam penutupan sesuai bidangnya masing-masing sudah terprogram dan laporan dari warga setempat, RT, RW, DKM, yayasan dan lain-lain termasuk Majelis Dzikir. Alhamdulillah suasana di kampung khususnya Manglayang atau di sebagian yang lain mereka menerima dengan sangat terbuka. Bahkan ketika kami datang, harapan kami warga masyarakat atas nama warga Manglayang khususnya kalau bisa tahun depan bisa datang kembali. Nah seperti itu. Alhamdulillah. Sebetulnya apa sih makna KKN PPM ini? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan di dalam KKN Unlip 2024. KKN ini yang pertama, KKN ini adalah KKN PPM. KKN PPM itu adalah kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat. Ada 3 hal. Ya, 3 hal itu berkaitan dengan makna ini. Bukan sekedar kuliah kerja nyata, tapi ada proses yang namanya edukasi pembelajaran. Di situ ada proses studi yang dilakukan oleh mahasiswa di mana ilmu-ilmu yang didapat di bangku kuliah kemudian diimplementasikan. Yang kedua adalah kerja nyata bersama-sama mengimplementasikan ilmu itu, membuat program bersama-sama masyarakat, kemudian dilakukan juga bersama-sama dengan masyarakat. Itu yang ketiga adalah yang berkaitan dengan pemberdayaan. Jadi ini yang disebut people empowering, yaitu pemberdayaan masyarakat, terutama untuk 3 sektor utama, yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan pendidikan, dan pemberdayaan kesehatan. Itu yang pertama.
Yang kedua adalah tahun ini KKN PPM Unlips itu ada di 5 desa di Kecamatan Cirengas. Jadi ada di Desa Cipurut, Desa Tegal Panjang, Desa Cikurutung, Desa Cirengas, dan Desa Bencol. Alhamdulillah hari ini ditutup untuk 5 desa tersebut ada di Desa Cipurut, kelompok 1 KKN Desa Cipurut. Dan ini rangkaian karena di tempat lain sudah selesai. Jadi ini adalah rangkaian terakhir untuk pelaksanaan KKN selama kurang lebih 3 minggu. Yang ketiga tentu adalah melaksanakan program-program yang sudah dilaksanakan yang sudah direncanakan dan dibahas bersama-sama dengan dosen pembimbing lapangan, yaitu peningkatan bagaimana keterlibatan di dalam pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan kesehatan masyarakat. Mahasiswa selama 3 minggu itu terlibat di dalam program ini, termasuk di dalam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Ini kebetulan memang Desa Cipurut sangat unik dan khas karena ini basisnya sangat religi di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah kita terima kasih kepada pemerintahan desa, BPD, RT RW, Kadus, itu dengan tokoh masyarakat yang terlibat, termasuk di wilayah yang lokasi KKN tersebut, ya. Jadi teman-teman ada di sekitar Yayasan Riyadus Salam di Kampung Manglayang, mereka bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk membangun kegiatan secara bersama-sama. Itu kemudian yang kelima, kita berharap bahwa kegiatan ini bukan cuma kegiatan KKN hari ini, tapi kegiatan KKN ini adalah kegiatan KKN lanjutan dari KKN-KKN sebelumnya yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi lain. Nah, KKN ini ada kegiatan berlanjut juga untuk KKN berikutnya, sehingga desa-desa di mana tempat mahasiswa ber-KKN itu bisa diharapkan pada 3 hal. Satu adalah membuat desa lebih maju, yang kedua ekonominya lebih maju, yang ketiga adalah desa yang bisa mandiri ke depan. Artinya desa yang bisa membangun dengan daya upaya sendiri, dan adapun dari pemerintah itu merupakan stimulan saja. Dan ini adalah yang terpenting di masyarakat, dan bagaimana kita mendorong pemerintah desa di semua desa-desa di Kecamatan Cirengas ini memberikan layanan terbaik sebagai kelanjutan dari kegiatan program KKN. Kegiatan kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat ini tidak hanya sebagai syarat akademik saja, namun juga sebagai wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam kehidupan nyata. Saking kerennya, kegiatan ini juga turut diapresiasi penuh oleh Wakil Rektor 2 Bidang Kemahasiswaan. Tentu kita sampaikan bukan cuma kepada mahasiswa, tapi karena kepada para dosen pembimbing lapangan juga. Mahasiswa ini luar biasa bagaimana tingkat kehadiran mereka yang full gitu ya selama 3 minggu ini, kemudian bagaimana melakukan kerja pengabdian mereka kepada masyarakat, membantu masyarakat memperoleh NIB misalkan secara gratis, kemudian mereka memberikan pelatihan digital marketing dan lain-lain ya. Itu yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan tentu kita ucapkan terima kasih yang luar biasa. Mahasiswa sudah melakukan kegiatan KKN secara bertanggung jawab dan memberikan dampak. Tadi disampaikan oleh Pak Kade, terima kasih mahasiswa sudah memberikan yang terbaik lah buat warga desa Cipurut, dan itu memberikan kesan tersendiri bagi masyarakat. Dan kita juga ucapkan terima kasih kepada dosen DPL ini yang terus mengawal, yang terus membimbing, yang terus memberikan arahan dan terus melakukan evaluasi. Sejauh mana sih Unlip fokus dan serius dalam mencetak generasi emas penerus yang nantinya memang bisa mengimplementasikan secara nyata? Ada 4 yang dipersiapkan. Yang pertama adalah mahasiswa dibekali dengan ilmu yang memadai sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Yang kedua dilengkapi dengan attitude-nya, sikapnya, karena bukan sekedar ilmu saja, tapi sikap mahasiswa harus dia bisa diterima di tengah warga masyarakat dan di dunia kerja. Yang ketiga adalah skill-nya, itu yang penting juga karena mahasiswa di berbagai program studi kan punya kekhasan masing-masing, punya skill masing-masing. Jadi ketika mereka berpraktek KKN maupun nanti di dunia kerja, mereka sudah sangat siap untuk bekerja. Tapi yang paling penting ini adalah bagaimana membangun kreativitas dan inovasi. Jadi mahasiswa menjadi mahasiswa yang kreatif, mahasiswa yang semangat, mahasiswa yang selalu melakukan inovasi terhadap apa yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi itu dibekali itu oleh Universitas Lingga Buana sehingga mahasiswa, para alumni nanti siap untuk terus bekerja. Apa sih tips menentukan perguruan tinggi untuk calon mahasiswa baru?
5 hal untuk menentukan saya memilih atau warga masyarakat atau calon mahasiswa yang hari ini pendidikannya setara SMA atau SMK atau madrasah aliyah yang untuk memilih perguruan tinggi. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah akreditasi. Baik perguruan tinggi negeri, perguruan swasta itu kan hanya status, tapi ditentukan oleh akreditasi. Minimal akreditasi yang harus diikuti atau dimasuki oleh mahasiswa di sebuah perguruan tinggi negeri maupun swasta, apalagi di swasta dia harus terakreditasi baik atau sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitasnya memadai enggak? Ya, fasilitas memadai tentu apakah di dalam kompetensi itu memadai atau tidak. UNLIP cukup untuk ini. Ya, kemudian untuk yang pertama juga insya Allah UNLIP kan memiliki kelebihan itu. Semua program akreditasi itu ada sangat baik. Kecuali akreditasi baru untuk program teknik karena memang baru 1 tahun. Ya, tapi kita yakin bahwa 4 tahun yang akan datang itu bisa menjadi sangat baik. Yang kedua ada fasilitasi, yang ketiga ada sumber daya. Ada sumber daya dosen, ada sumber daya tenaga kependidikan, staf yang membantu. Nah, untuk dosen, alhamdulillah kita sudah terpenuhi. Tidak ada lagi yang tidak magister. Banyak di UNLIP itu adalah magister dan doktor, dan itu merupakan satu keharusan di sebuah perguruan tinggi dan kita memenuhi standar itu. Kemudian yang keempat, kurikulumnya juga harus sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia kerja. Ini yang keempat adalah melakukan adaptasi. Apa adaptasinya? Adalah ketika mereka masuk mengharapkan sesuatu yang dia inginkan adalah proses pembelajaran yang berkualitas, pendidikan yang berkualitas, desainnya berkualitas, kemudian bagaimana bisa mengembangkan diri. Nah, ini proses pengembangan diri ini yang penting. Sehingga UNDIP bisa dimasuki oleh mahasiswa yang benar-benar mahasiswa full adalah mahasiswa tidak bekerja, tapi UNDIP juga adalah memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang sedang bekerja tanpa mengurangi kualitas. Karena kenapa? Karena memang dilaksanakan kegiatannya ada kegiatan kurikulumnya sama gitu. Tidak dibedakan apakah mahasiswa yang full tanpa bekerja itu reguler itu adalah melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun non-reguler. Non-reguler itu artinya adalah mereka yang melaksanakan bekerja juga kita fasilitasi supaya ini bisa menjadi jembatan masyarakat untuk menjadi lebih sukses lagi. Pemirsa, semua ini merupakan wujud nyata dari semangat pengabdian dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok 1 KKN PPM Mahasiswa Universitas Lingga Buana PGRI Sukabumi.